Saudara, begini ya, sebelum saya bicara panjang lebar, kalau Anda yang mengenal saya, Anda tidak akan mau mendengarkan saya akan dianggap gini ya, jarkoni, iso ngomong ra iso nglakoni gitu kan. Karena Anda ingin melihat buahnya dulu dari saya, begitu kan. Itu manusia lumrah, saya tidak menyalahkan Anda. Tapi bagi Anda yang tidak pernah melihat manusia dalam menerima pesan-pesan Tuhan, bersyukurlah Anda. Karena orang yang mempunyai positive thinking selalu, buahnya juga baik. Apa yang kita pikirkan baik ya hasilnya baik gitu. Kalau setiap kita menerima pesan Tuhan itu melihat manusianya, ah, percuma kita. Padahal manusia di sini siapa sih yang sempurna gitu hidupnya? Nggak ada. Bahkan hamba Tuhan luar biasa yang punya karunia yang diurapi Tuhan luar biasa pun mereka masih manusia. Dan Tuhan memang izinkan setiap manusia itu ada duri dalam daging gitu. Duri dalam daging itu bisa apa? Sakit penyakit, masa lalu, utang piutang, ekonomi, anak yang tidak benar, atau ada anggota keluarga yang nggak benar, atau pasangan kita yang nggak benar. Itu selalu ada di sekeliling manusia. Jadi nggak ada yang sempurna. Umpamanya kita sudah baik, tapi anak kita nggak bisa jadi contoh, atau pasangan kita nggak bisa jadi contoh gitu ya. Eh, ada juga kita sudah baik, tetapi ada penyakit yang nggak bisa sembuh-sembuh. Tapi dia doain orang sembuh gitu ya. Lalu apakah kita melihat itu kekurangan mereka itu ya? Percuma itu. Sedangkan Tuhan memang izinkan itu. Kita diizinkan melihat setiap manusia itu ada kekurangan, kita disuruh melihat kekurangan mereka gitu memang. Dan kadang banyak yang tersandung gara-gara itu. Ya, kalau mereka tersandung gara-gara orang itu kita rugi. Orang itu kan ranahnya Tuhan, bukan ranahnya kita. Kalau memang dia menjadi batu sandungan Tuhan, ya biar dia sama Tuhan urusannya. Urusan kita mendoakan, mengampuni, memaklumi, dan itu malah bisa buat, kalau saya ya, kalau ada orang seperti itu malah bisa buat evaluasi saya jangan sampai seperti mereka ya besok-besok ya. Duh Tuhan, terima kasih ditunjukkan gitu. Jangan terus kita malah menghakimi, menghujat. Apa ada artinya itu? Kalau sampai orang luar yang tidak mengenal Tuhan melihat, oh anak Tuhan ki jeblone kaya ngono gitu toh, nggak jadi berkat kan, jadi batu sandungan. Ya kita pahami kalau mereka ada yang kurang, kalau kita bisa datangi mereka gitu ya. Kalau nggak bisa ya jangan menghujat gitu. Kalau nggak setuju ya dengan karakter mereka yang masih dibentuk itu ya bantu mereka gitu. Kalau nggak bisa bantu ya tidak usah mengkritik atau menghujat gitu ya, itu nggak ada berkat ya, kita malah sama seperti mereka jadi batu sandungan gitu maksudnya. Kalau saya sih, setiap orang ada kekurangan, ada duri dalam daging, Tuhan izinkan seperti itu supaya kita tidak sombong, supaya Yaya juga nggak sombong gitu. Saya rasa kalau kalau pesan Tuhan bisa disampaikan dari orang-orang yang pernah menyakiti kita, kadang ada pesan Tuhan dari mereka, itu saya dengarkan, oh iya, itu jawaban selama ini yang saya cari. Kadang-kadang gitu, ada pengemis lewat, atau ada tamu yang tiba-tiba datang, kadang-kadang kan bisa lewat mereka semua dan kita nggak kenal mereka gitu. Tapi saya terima kalau itu memang Tuhan ingin menyampaikan pesan. Nah itu yang saya dapat. Kalau sekarang saya bisa pelan-pelan grafiknya rohani saya itu bisa naik gitu ya. Ya grafiknya sih kalau begini naik banyak turun sedikit, naik banyak turun sedikit gitu. Jangan grafiknya anak Tuhan itu naik banyak turun jrok gitu ya, naiknya sedikit turun lagi jrok gitu ya. Kok jrok bahasanya apa? Grafiknya jangan gini gini tambah turun, enggak, naik turun sedikit naik lagi turun sedikit naik lagi turun sedikit gitu. Itu maksudnya grafiknya. Kita kalau melakukan kesalahan dan kita diingatkan Tuhan, kita kadang diberi teguran Tuhan, ya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Seperti kata pepatah, jangan jatuh di lubang yang sama lagi gitu kan, sudah dikasih pengalaman gitu. Dan pun kalau kita secara sengaja tidak sengaja melakukan dosa, apa Tuhan itu tidak maha pengampun gitu ya. Waktu kita melakukan dosa mungkin kan Tuhan melihat kita manusia ini dagingnya lemah gitu, tapi Tuhan melihat hatimu.
kamu melakukan itu, waktu melakukan berdosa itu memang kamu dalam keadaan bagaimana dulu gitu ya. Dan kalau kita datang sama Tuhan, kita segera akan ada diingatkan Tuhan, oh Tuhan, saya ini sudah melakukan banyak kesalahan dosa ya Tuhan, selama ini tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupku, memakai pemikiran saya selalu menilai menghakimi orang, oh saya salah Tuhan. Nah, Tuhan akan mengampuni dan memberi kita pengertian-pengertian baru, bukan berarti kita diizinkan Tuhan berdosa. Kan kalau kita sudah hidup dalam kemerdekaan, jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk kehidupan dalam dosa gitu ya. Tadi saya ngomong apa ya? Oh iya, jangan menilai manusia ya. Kalau saya mau menyampaikan pesan Tuhan, lalu Anda melihat saya itu sia-sia. Demikian juga maksudnya kalau kita datang ibadah, kita melihat manusianya itu seperti itu, kita kecewa, ya kita nggak dapatkan berkat di situ, karena setiap manusia itu ada gitu loh. Seperti saya alami juga gitu, setiap manusia ada masa-masa dimana dia diuji, ada manusia itu bisa menang bisa kalah. Nah mungkin yang kita lihat dari mereka itu pas kalahnya, tapi kan kita nggak tahu kan, kita semua belum di akhir, tujuan kita belum selesai, belum di finish, maksudnya perjalanannya kan masih panjang gitu ya. Kitanya tersandung gara-gara orang yang seperti itu gitu kan. Kita nggak sampai ke garis finish, tapi orang itu bertobat dan diampuni Tuhan gitu, dan dia bangkit lagi, dia sampai ke garis finish. Kita yang merasakan itu, karena ngerasa kayak yang seperti itu, malah kita nggak sampai ke garis finish, jadi apa gunanya gitu. Yang pelayan-pelayan Tuhan dimanapun juga ya, kadang-kadang mereka melayani itu melayani Tuhan atau untuk kepuasan diri sendiri. Jadi selalu uji aja setiap pelayanan kita, setiap apapun ya, tidak hanya pelayanan di gereja, pelayanan dimanapun, ataupun tidak melayani, tapi karena kita melakukannya semua dengan sukacita, dengan kasih, itu ya pelayanan gitu. Kita harus selalu evaluasi gitu, apakah ini jadi berkat buat orang lain, buat keluarga, terutama khususnya kan buat diri sendiri dulu, karena Tuhan mengatakan kasihlah dirimu sendiri ya, kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita nggak mengasihi diri sendiri, bagaimana bisa mengasihi manusia gitu. Jadi pelihara hati kita gitu, dan kalau bisa kita menularkan hal yang baik, yang positif buat di sekeliling kita, itu aja. Jadi garis besarnya pesan saya di sini, kalau kita mau mendengarkan pesan Tuhan, jangan melihat manusianya, karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyampaikan pesan, dan setiap manusia itu selalu mempunyai duri dalam daging. Jadi jangan lihat duri dalam dagingnya, lihat pesan Tuhan gitu aja ya. Shalom.